Tes talenta bawaan merupakan penilaian terhadap individu yang didasarkan pada talenta bawaan yang mereka miliki. Dalam status quo, penerimaan mahasiswa baru masih menggunakan nilai akademik, walaupun ada jalur prestasi bagi mereka yang mengembangkan bakat dan minat mereka. Tapi kami merasa ini masih sangat dilimitasi akan pilihan jurusan mereka. Seperti halnya jika Anda mengembangkan bakat debat Anda, tentunya jurusan Anda pada saat kuliah nanti jika Anda memilih jalur prestasi akan dilimitasi kepada jurusan-jurusan yang berkaitan dengan bidang bahasa. Dan juga kami melihat kuota untuk jalur prestasi ini masih sangat sedikit dibandingkan tes nilai akademik. Sehingga masalah kami di sini adalah seseorang harus memasuki sekolah dengan standar yang sangat tinggi agar mereka bisa mendapatkan nilai akademik yang tinggi. Karena di sekolah-sekolah dengan standar tinggi, tentunya Anda akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, ataupun Anda bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lebih kompetitif, sehingga Anda bisa mengakselerasikan perkembangan Anda lebih cepat lagi. Tujuan kami di sini adalah kami ingin membuktikan bahwa penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan tes talenta bawaan ini akan lebih efektif dan lebih mudah diakses di sisi kami. Dengan dua beban pembuktian, mengapa tes talenta bawaan ini terjustifikasi dan pada akhirnya tes talenta bawaan ini akan berdampak baik di sisi kami. Satu argumen saya, mengapa tes akademik ini tidak terjustifikasi? Maka dari itu, mari kita mengkarakterisasi tes akademik ini sendiri. Yang pertama, tes ini hanya melihat seberapa siap Anda menghadapi tes tersebut, tidak melihat talenta yang seseorang miliki. Kita lihat, tes ini tidak melihat eksternalitas dari seseorang, contohnya kesiapan mental ataupun jiwa raga Anda. Atau juga apakah guru Anda cocok jika mengajari akademik Anda. Sehingga kami melihat tes-tes ini tidak melihat eksternalitas tersebut. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akademik yang seseorang tersebut akan dapatkan. Dan juga tes ini hanya melihat hasil apa yang Anda dapatkan pada tes tersebut, tidak melihat seberapa besar perjuangan Anda saat Anda belajar untuk tes tersebut, ataupun seberapa keras Anda untuk bisa memahami bidang-bidang yang bahkan Anda tidak sukai dalam tes akademik ini. Yang kedua, kami merasa tes akademik ini tidak memenuhi seluruh keinginan minat bakat dari siswa tersebut. Dalam status quo, banyak orang-orang yang salah mengasumsikan bahwa tes ini sangat adil untuk siswa-siswa yang ada di seluruh negara Indonesia ini misalnya. Tetapi kami merasa bahwa tes akademik ini tidak bisa memenuhi interest yang siswa-siswa ingin capai. Seperti halnya tes ini akan mengeneralisasi seluruh siswa dalam bidang akademik, seperti halnya matematika, IPA, IPS, ataupun bahasa. Tidak peduli akan kemampuan yang orang tersebut miliki, dan tidak bisa memenuhi orang-orang yang mengutamakan bakat mereka, seperti halnya orang-orang yang mengutamakan bakat olahraga mereka misalnya. Tentunya tes akademik ini tidak bisa mengcover bakat-bakat dari siswa-siswa yang bertalenta ini, dan ini akan sangat berdampak buruk terhadap siswa tersebut karena ini merupakan tindakan yang tidak adil, dan siswa ini akan merasa gagal jika dirinya tidak bisa memenuhi tes akademik tersebut, padahal keinginan dari siswa ini sendiri tidak termasuk dalam tes akademik ini sendiri. Yang ketiga, kami merasa tes akademik ini sendiri sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Seperti halnya orang-orang minoritas yang seperti orang-orang menengah ke bawah ataupun orang-orang kulit hitam misalnya, di mana mereka tidak bisa memenuhi modal untuk biaya pendidikan yang lebih baik karena biaya hidup mereka sendiri saja sudah susah untuk dipenuhi. Ataupun orang-orang di daerah rural area yang dimana mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, sehingga orang-orang ini sendiri tidak akan bisa mencapai tes akademik dengan nilai yang tinggi karena faktor-faktor tersebut.
Sehingga kami merasa ini juga tidak adil jika tes akademik ini tetap dilakukan. Bandingkan di sisi kami di mana tes talenta ini diterapkan. Ini akan mengatasi semua masalah-masalah tersebut. Karena tes ini akan menyesuaikan akan bakat minat orang tersebut. Siswa tentunya akan cenderung lebih percaya diri akan diri mereka pada saat menjalani tes ini, karena ini akan sesuai dengan bakat dan minat mereka yang tentunya sudah mereka latih sedari mereka kecil, karena ini merupakan keinginan mereka yang ingin mereka capai. Dan juga self-development juga akan lebih baik di sisi kami ketika ini sesuai dengan bakat dan minat mereka. Karena mereka mencintai bidang tersebut, tentunya orang-orang akan lebih mudah untuk menggapai self-development di sisi kami. Walaupun tes akademik ini akan memberikan metrik yang lebih jelas kepada orang tua, sehingga orang-orang tua ini akan mendapatkan hasil dari perkembangan anak-anak mereka. Tetapi kami merasa orang-orang tua dalam status quo ini sudah bersifat lebih moderat, di mana orang tua ini sudah tidak peduli akan akademik yang anak-anak ingin capai, karena orang tua sudah melihat bagaimana dalam status quo akses untuk mendapatkan karir-karir yang ingin didapatkan pada masa dahulu itu susah, tetapi pada masa saat ini lebih gampang, sehingga orang-orang tua ini cenderung akan membebaskan pilihan terhadap anak tersebut, sehingga mereka tidak perlu melihat hasil-hasil dari anak ini. Walaupun ada tiger parenting di sisi kami, ini akan lebih baik di sisi kami, karena jika anak tersebut dituntut untuk mendapatkan tes dengan hasil yang baik, ini akan lebih baik di sisi kami jika ini sesuai dengan bakat dan minat mereka, karena tentunya anak-anak tersebut akan mendapatkan hasil yang tinggi, karena ini sesuai dengan bakat dan minat mereka yang sudah mereka kembangkan sedari mereka kecil, karena ini merupakan keinginan mereka, sehingga kami bangga untuk mendukung MOSI. Terima kasih.